Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah ya. Ya, jadi sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa lebih dulu ya, supaya pembelajaran kita pada hari ini bermanfaat dan penuh berkah. Siapa kira-kira yang mau mimpin doanya? Hamadani? Ya, silakan pimpin doanya. Marilah teman-teman, sebelum kita memulai pada pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin ya. Kemudian untuk selanjutnya Bapak absen dulu ya. Abdul Khalik ada? Ada Abdul Khalik? Oh, nggak ada, kemana? Sakit ya. Kemudian Adelia Arisha hadir. Adifi Fawwa Anggraini ada? Ya, hadir. Aldino ada? Alex non muslim ya? Oh, non muslim. Oh. Cika Anaya Putri hadir. Cika Amalia ya. Daniel Kurniawan ya. Alhamdulillah ya, hadir semuanya ya. Baik, kita lanjut untuk pembelajaran pada hari ini, yaitu tentang apa kira-kira? Membahas tentang sholat itu menjaga seseorang daripada perbuatan yang kada baik. Artinya perbuatan yang dilarang oleh agama. Nah, itu. Nah, di sini dijelaskan ya, sebelum kita masuk kepada bahwasanya sholat itu ada kaitannya mempengaruhi daripada tindakan seseorang ya. Jadi sholat itu ya secara bahasa itu adalah artinya doa. Nah, itu. Jadi setiap doa itu belum tentu sholat, tapi setiap sholat itu secara bahasa artinya doa. Nah, kemudian secara syariat istilah, kalau secara istilah itu adalah sebagaimana yang dikutip oleh Syekh Muhammad bin Qasim dalam kitab Bajuri ya, dikatakan kama qala Rafi'i aqwalun wa af'alun muftatahatun bit takbir muhtatamatun bit taslim bi syara'iti makhsusatin. Nah, itu ya. Ini pengertian daripada istilahnya ya. Rafi'i. Nah, itu. Bisa ditulis, ditulis ini sambil tulis, dibuka buku tulisnya, dibuka.
Ini. Kama qala ar-Rafi'i aqwalun wa af'alun muftatahatun bit takbir muhtatamatun bit taslim bi syara'ita makhsusatin, ya. Bi syara'ita makhsusatin. Silakan ditulis dulu. Kalau sudah, saya tahu Bapak. Sudah? Sudah ya? Oke. Kemudian artinya ya. Silakan ditulis di bawahnya. Kalau ada yang belum dibuat alenia saja. Dikasih spasi kan. Sebagaimana Imam Ar-Rafi berkata, tulis. Sebagaimana Imam Ar-Rafi berkata, salat menurut syarah yaitu perkataan atau perbuatan yang dimulai dengan bacaan bismillah dan diakhiri dengan salam. Diakhiri dengan salam dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan. Nah, ya itu ya. Nah, itu arti istilah ya. Ada secara etimologi atau secara terminologi. Nah, kalau etimologi itu secara bahasa, terminologi itu secara syarah. Nah, itu secara syarah. Nah, itu ya. Jadi sholat itu dimulai dengan perkataan, perbuatan. Makanya di dalam sholat itu ada takbir, Allahu Akbar. Kemudian ada gerakan di dalam sembahyang. Nah, setelah berdiri Allahu Akbar, dilanjutkan yang diantaranya rukun sholat apa? Membaca Fatihah. Nah, kemudian nanti setelah Fatihah membaca surah, kemudian dilanjutkan dengan gerakan apa namanya? Ruku. Nah, ruku. Allahu Akbar. Nah, ketika ruku ini ya, jari-jari ini di lutut. Jangan di bawah, jangan di atas. Nah, harus rata. Nah, kira-kira ketika ditaruh telur ya, diandak intalu kah bahasa Banjarnya ya, telur di atas punggung ini dia tidak jatuh. Nah, itu ya. Itu kira-kira kalau rukunya rata. Nah, itu. Makanya harus rata. Nah, itu. Terus bagaimana misalnya maaf ya lah, orangnya pendek kemudian tangannya panjang, ya sesuaikan di kira-kira rata punggung itu ya. Nah, itu. Kemudian apa lagi? Bangun daripada ruku, tidak. Kemudian sujud, duduk di antara dua sujud, kemudian membaca selawat ya. Nah, selawat itu termasuk sunnah ya lah. Kemudian yang diantaranya lagi yang rukun qauli, perkataan yang termasuk rukun di dalam sembahyang selain Fatihah itu adalah apa? Membaca tahiyat. Nah, itu tahiyat akhir. At-tahiyyatul
Baca sama-sama. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu ilaha illallah. Nah, stop dulu. Nah, ketika selesai ketika kalian membaca asyhadu itu ya, jari itu sudah seperti ini ya. Nah, jari. Asyhadu an la ilaha illallah. Ketika illallah jari diangkat. Nah, itu. Asyhadu an la ilaha illallah. Nah, itu. Kemudian wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma Sayyidina Muhammad Ali Sayyidina Muhammad kama iya diangkat suaranya wa ala wa barik wa ala kama barakta Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil. Ya bagus, hafal semuanya ya insyaallah. Nah itu diantara bacaan tahiyat akhir dan itu merupakan rukun ya, rukun daripada rukun perkataan di dalam sembahyang. Makanya rukun itu ada nanti terbelah lagi, ada terbagi lagi menjadi 3. Ada rukun perkataan, perbuatan dan rukun hati. Nah itu lebih dalam lagi nanti ya. Nah itu. Kemudian yang ini ya. Bapak duluan baru kalian ikuti ya. Nah, kama qala ar-Rafi'i. Ya. Aqwalun wa af'alun. Muftatahatun bit-taslimi. Muhtatamatun bit-taslimi. Bisyara'ita makhsusatin. Iya, siapa yang lengkap artinya nih? Siapa yang lengkap bisa dibacakan artinya, terjemahnya? Laila, lengkap? Coba dibacakan. Baca yang nyaring biar temannya yang lain mendengar. Sebagaimana Imam Rafi, sholat menurut syarah yaitu perkataan atau perbuatan yang dimulai dengan bacaan bismillah dan diakhiri dengan salam ya. Dengan syarat-syarat yang ditentukan. Nah ya bagus, berarti lengkap artinya ya. Alhamdulillah. Jadi kalau ada teman yang lain belum lengkap, bisa nanti melihat ke teman yang lain yang sudah lengkap ya terjemahnya itu. Nah itu supaya nanti tidak bingung ya lah ditanya orang apa itu sholat ya, kada tahu aku ya. Nah itu jangan sampai kita tidak tahu apa itu sholat. Paling tidak kita tahu dulu artinya ya lah. Artinya tadi apa, sholat itu adalah doa. Nah itu. Kemudian ya kita sudah tahu ya lah, dimulai dengan takbir kemudian diakhiri dengan salam. Nah kemudian bagaimana ya kaitannya dengan bahwasanya sholat itu apa? Mendalami peran aktivitas sholat sebagai penjagaan diri dari keburukan ya. Jadi kaitannya itu sholat itu bisa mencegah seseorang itu daripada perbuatan yang kada baik, perbuatan yang tidak benar ya, kalau dalam bahasa Indonesianya inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar ya. Jadi sholat itu mencegah daripada perbuatan yang keji dan mungkar. Nah, seseorang itu ketika dia sembahyang itu sudah alhamdulillah yaitu waktunya itu sudah dalam keadaan melakukan ketaatan kepada Allah. Nah itu ya. Ada itu ya di dalam kisah itu ya Sayyidina Umar ya. Ya, kalau Sayyidina Umar itu kan ceritanya beliau masuk Islam itu kan ketika beliau belum masuk Islam itu dia adalah seorang yang sangat benci kepada Islam ya lah, bahkan bercita-cita ingin membunuh Rasulullah. Nah, tapi berkat doanya Rasulullah, Allahumma aizal Islam bi Umar bin Khattab ya Allah kuatkan Islam itu dengan Umar bin Khattab. Akhirnya apa? Doa Rasulullah pun dikabulkan. Akhirnya Umar bin Khattab pun masuk Islam. Nah ceritanya itu ketika mau masuk Islam dan mendapatkan hidayah yalah,
Ketika itu Umar bin Khattab ini dikabarkan oleh temannya, sahabatnya Umar bin Khattab, wahai Umar, apakah engkau tidak tahu bahwasanya adik engkau bernama Fatimah itu sudah masuk Islam? Akhirnya apa? Umar bin Khattab pun naik pitam, ya, marah ya. Akhirnya apa? Umar bin Khattab pun mendatangi adik beliau ya, yaitu Sayyidatina Fatimah. Ketika sampai di rumah adik beliau Fatimah, dibukakan pintu, kemudian Umar bin Khattab itu tadi pun melihati adiknya sedang membaca Al-Quran di dalam surat Thaha. Ketika dia membaca Al-Quran tadi, saking marahnya ya lah, ketika tahu adiknya masuk Islam, akhirnya apa? Umar bin Khattab tadi menampar adiknya bernama Fatimah, ditampar ya, sampai berdarah. Nah, itu. Kemudian apa kata adik beliau? Apakah ada larangan? Mengapa engkau memukul seseorang yang ingin memeluk sesuatu yang menjadi keyakinannya, yaitu masuk Islam? Nah, kemudian apa yang kau baca itu wahai Fatimah? Nah, kata Umar bin Khattab, ya kakak Sayyidina Fatimah, ini Al-Quran. Aku yang menyentuhnya, kata Sayyidina Umar. Tidak, nggak boleh, karena ini tidak boleh disentuh kecuali orang itu harus dalam keadaan suci, artinya dalam keadaan berwudu. Ya, kalau begitu bacakan. Nah, akhirnya apa? Adik beliau membacakan surah Thaha. Apa bunyinya? Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Nah itu. Innani anallah, sesungguhnya aku ini adalah Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku. Aku itu maksudnya Allah ya, bukan aku saya, Bapak, bukan. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni, sembahlah aku, wa aqimis sholata li dzikri. Nah, dirikanlah sembahyang untuk mengingat aku. Nah, itu aqimis sholata li dzikri. Nah, itu digarisbawahi salah satu dalil untuk bagaimana kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Akhirnya apa? Dengan berkat hidayah yang dibacakan oleh adik beliau Sayyidah Fatimah, akhirnya Umar bin Khattab pun memeluk Islam ya. Nah, itu jadi hidayah itu beberapa macam ya. Jadi ketika kita melihat orang yang ahli maksiat, kita tidak boleh membenci. Artinya kita bencinya itu bukan orangnya. Yang kita benci itu adalah perbuatannya, kemaksiatannya. Nah, itu ya. Sebagaimana Umar bin Khattab ketika beliau belum masuk Islam, wah, luar biasa bencinya kepada Islam. Tapi setelah masuk Islam, beliau sangat membela kepada Islam ya lah. Nah, itu akhirnya apa? Yang tadinya orang Quraisy ingin berusaha membunuh Rasulullah, akhirnya apa? Segan ya lah. Bahkan ya, bekas jejaknya Sayyidina Umar bin Khattab itu iblis itu takut kedewani lewat. Nah, itu saking luar biasa Umar bin Khattab ya lah. Makanya kalau bisa itu di rumah, kalau bisa ditulis ya lah nama beliau itu lah, Umar. Al-Faruq. Umar Al-Faruq. Nah, itu kalau bisa ditulis di rumah, ditaruh di pintu kah, di mana, di kamar kan, insya Allah ini akan terjaga, terhindar daripada gangguan ya, mungkin seperti sihir itu ya. Nah, itu ya, kita tidak, ibaratnya harus ada ikhtiar dalam menjalani kehidupan, tidak harus ada usaha ya lah. Nah, itu ya, dia sekelumit. Kemudian Sayyidina Umar tadi apa? Pernah berjalan-jalan ke suatu pasar ya lah. Ketika di pasar tadi mendengar seorang ayah berkata kepada anaknya, wahai anakku, engkau jangan meniru seperti Umar bin Khattab yang menjadi khalifah itu. Beliau itu suka menyia-nyiakan sholat. Ketika mendengar perkataan ayahnya tadi menasihati anaknya, akhirnya apa? Suara itu tadi seperti petir yang menyambar ke dalam hati Umar bin Khattab. Akhirnya Umar bin Khattab ini pun menyadari dirinya ya lah, dalam bahasa kerennya atau apa? Introspeksi diri ya. Kalau bahasa kitab itu namanya muhasabah ya. Artinya menghitung-hitung diri kita dalam sehari itu ada melakukan kebaikan kah atau banyak melakukan kesalahan. Nah, itu ya. Jangan sampai dalam kehidupan kita sehari-hari banyak menilai orang lain. Harus banyak kita menilai diri kita sendiri ya lah. Nah, itu. Akhirnya apa? Berkat tadi ya, ucapan seorang ayah tadi menasihati anaknya, Umar bin Khattab pun ialah beliau semakin rajin. Karena beliau itu seorang khalifah ya, bisa saja sembahyang itu keluar daripada waktunya. Kadang mengakhirkan sholat. Nah, itu ya diantaranya.
Kemudian berkat tadi ucapan tadi, akhirnya Umar pun menjadi sholat di awal waktu. Kemudian apa? Beliau melakukan sholat tahajud. Nah, sholat tahajud ini sangat penting ya, karena sholat tahajud itu merupakan ibadahnya orang-orang soleh. Wa minal laili fatahajjat nafilatan lak. Dan di antara separuh malam hendaklah kalian melakukan sholat tahajud. Sholat tahajud itu sebelum subuh ya, jam 3 sampai waktu subuh. Nah, itu di antara ibadah-ibadah orang-orang soleh, orang-orang waliullah ya lah. Nah, itu pun termasuk di antara doa yang mudah dikabulkan ya lah, diijabah. Nah, itu ya. Sholat tahajud nanti. Kemudian ya setelah itu ya melakukan rutinitas introspeksi diri, kemudian melakukan sholat tahajud, di antaranya itu beliau lakukan, akhirnya apa? Bisa berubah drastis ya. Beliau yang tadinya keras tegas akhirnya menjadi seorang yang bijaksana dan kasih sayang kepada rakyatnya. Beliau itu seorang khalifah ya. Artinya khalifah itu kalau di negara kita ya presiden namanya. Nah, itu. Kalau dalam sistem Islam itu namanya khalifah. Nah, setelah wafatnya Rasulullah. Makanya dikenal Khulafaur Rasyidin ya. Nah, yang pertama masih ingat lah, kalau Khulafaur Rasyidin itu siapa yang pertama? Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Umar bin Khattab. Yang ketiga Utsman atau Ali? Utsman bin Affan. Kemudian yang keempat Ali bin Abi Thalib. Nah, itu ya. Itu diantaranya ya, ketika Umar bin Khattab itu diantaranya mendisiplinkan sholat, yalah, mendisiplinkan sholat, akhirnya tepat waktu, kemudian khusyuk. Artinya khusyuk itu dalam sembahyang tenang, tidak ada pikiran kemana-mana, tidak ada pikiran kemana-mana, gitu ya. Itu Sayyidina Umar seperti itu ya beliau lakukan. Kita bisa juga melakukan seperti itu ya, melakukan sholat dengan khusyuk, yalah. Itu artinya itu kadang yalah kalau kita sembahyang lah, misalnya nih kada ingat atau tidak ingat menaruh kunci kendaraan ya lah, coba aja buat sembahyang, pernah lah kayak itu, Allahu Akbar, wah sekalinya di bawah meja ya lah. Pernah coba lah, nah, coba aja ya lah. Nah, itu kalau misalnya ada kehilangan ya lah, nah coba buat sembahyang, itu pasti ada dikasih petunjuk loh. Nah, itu saking hebatnya iblis ya lah, menggoda supaya apa sembahyangnya kada khusyuk. Nah, itu. Kemudian ya apa itu diantara kisah Sayyidina Umar bin Khattab ialah bahwasanya sholat itu merupakan apa tindakan ya Kak, tindakan yang sebagai penjagaan diri daripada perbuatan yang kada baik. Nah, itu. Nah, ini diantara dalil ialah dalil ayat Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 45. Siapa yang mau bacakan? Ya, siapa? Silakan, siapa yang membacakan ayat Al-Qur'annya, atau Bapak bacakan, kalian baca terjemahnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun. Ya, coba bacakan terjemahnya. Nurul Asyiqa, mana Nurul Asyiqa? Ada? Nurul Asqiya ya, Nurul Asqiya maksudnya. Mana Nurul Asqiya? Ya, coba bacakan terjemahnya itu. Ya. Iya, itu terjemah daripada tadi surah Al-Ankabut ayat 45 itu ya. Nah, ini diantara dalil ya, sholat itu bahwasanya mencegah daripada perbuatan yang keji dan mungkar. Artinya apabila seseorang itu ya membiasakan diri melaksanakan sholat, maka otomatis dengan sendirinya ya, dengan berkat sholat tadi, seseorang itu akan terhindar daripada perbuatan yang kada baik, berkata yang kasar, yang jorok, apalagi menyambati kuitan kawan ya lah. Menyambati itu apa? Mengolok-olok teman ya lah, orang tua teman. Nah, itu kada boleh. Nah, itu termasuk dosa ya lah. Apabila kita bujur-bujur benar-benar dalam melaksanakan sholat, maka insya Allah ya lah, dengan sendirinya ya lah, seseorang itu akan berubah drastis ketika melaksanakan sholat itu dengan
khusyuk dan istiqomah yalah. Nah itu karena di dalam sholat itu kan ada yalah, dalam Al-Fatihah itu apa bunyinya? Ihdinas shiratal mustaqim. Apa artinya? Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Ya, secara tidak sadar kita ketika sembahyang meminta pertolongan kepada Allah. Ihdinas shiratal mustaqim. Nah itu ya. Jadi supaya kita memohon pertolongan kepada Allah supaya diberi tunjukkan jalan yang lurus. Yalah, kita tidak tahu yalah dalam kehidupan kita sehari-hari yalah. Nah, yang tadinya baik berubah menjadi kada baik, yang kada baik berubah jadi baik. Nah, itu artinya apa? Kita harus berhusnuzon kepada siapapun yalah. Nah, itu. Jangan berpegang kepada apa kata ulama itu? Jangan berpegang kepada amal. Nah, itulah. Nah, kita harus berpegang kepada rahmat Allah. Nah, bagaimana supaya mendapatkan rahmat Allah? Ya salah satunya dengan tadi melakukan perbuatan amal kebajikan. Ya. Makanya dalam surah Al-Ma'un itu ialah fawailul lil musallin ya, sebagaimana yang disampaikan penceramah kemarin ya. Nah, beliau itu salah satu di antara guru bapak. Nah, guru bapak itu Abasidin ya lah, Abasidin. Ki Haji Hatim Salman ya. Beliau itu adalah guru bapak. Kemudian setelah beliau meninggal dilanjutkan anak beliau yang kemarin waktu ceramah. Nah, itu sekarang menjadi pimpinan di Ma'had Ali Darussalam gitu ya. Nah itu kalau istilahnya dalam dunia formal, pendidikan formal itu namanya kampus kuliah. Nah itu kampus kuliahan, universitas. Nah itu ya, institut. Nah itu. Tapi kalau dalam dunia pendidikan namanya apa? Pendidikan pesantren, lebih tinggi lagi itu namanya Ma'had Ali. Nah itu ya. Kemudian ya itu tadi ya, diantaranya sholat itu ya mencegah perbuatan keji dan mungkar. Nah, kita bisa melihat sedikit ya cuplikan video ya tentang ada kaitannya bahwasanya sholat itu mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar dan bisa merubah seseorang itu menjadi baik yalah. Nah itu. Find a pet-friendly Italian restaurant with outdoor seating nearby and text her to pick up. Find it. Ya, silakan disimak ini subuh apa? Cinta Subuh kalau udah salah ya judulnya. Ada yang mau ngomongin? Dibahas aja ya. Aku capek. Setiap hari aku bangunin kamu subuh, tapi kamu malah tidur lagi lah. Handphonenya kamu matiin loh. Aku pagi jam 7. Habisnya kok tuh sholat subuh. Duha namanya, nggak subuh. Seriusan. Gimana mau jadi imam rumah tangga? Kalau imam diri sendiri aja nggak bisa. Agak tak kira sopo ono ulang Cuma ke subuh kan? jadi ya insya Allah Mulai besok pagi itu baru subuh ya? lama sampai ini tidak punya alarm tuh. Aduh, bagaimana alarm soalnya? Pokoknya mulai besok pagi lu baru subuh ya? Gitu. Oke, Assalamualaikum. Saya mas iya mas, waalaikumsalam. Gak, besok bunyi gak, katanya mau sholat subuh. Gak, agak.
Kamu maju. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Itu wajar. Aku jadi tak sholat di masjid ini gara-gara kamu. Mas bro, besok ketemu lagi ya? Duduk mas bro. Nih, aku sholat subuh di masjid sekarang. Assalamualaikum. Rati, Mas Dodi. iki Rati toh. Koncone Angga. Wow, tumpen kemari. Oh, aku tahu ini. Pasti golek Angga yo. Enggak, Mas. Aku cuma pengen tahu kabarnya aja. Akhir-akhir ini dia susah dihubungin. Nggak taunya udah tinggal sama cewek lain. Oh, sama cewek lain siapa? Oh, yang di kamar itu mah namanya Mas Angga, namanya ada sama. Dia nempatin kamar si Angga sekarang. Loh, jadi? Lah kamu tidak dikasih tahu toh. Assalamualaikum. Cinta yang dianugerahkan Allah untukku. Dulu Allah mempertemukan kita dengan cara yang indah. Kemudian Allah berikan hidayahnya lewat kamu, lewat kata perpisahanmu. Di setiap waktu yang aku sia-siakan, aku memperpanjang ikatan suci kita. Rati, aku yakin dia akan mempertemukan kita lagi dengan cara yang indah. Saat itu, aku akan datang sebagai pria muslim yang siap menjadi imammu. Aku berharap Angga. Ini adalah salah satu inspirasi ya tentang cerita tentang cinta subuh ya lah. Yang tadinya terbiasa tidak sembahyang subuh, akhirnya rajin sembahyang subuh. Dengan berkat tadi adalah percintaannya pun dipertemukan oleh Allah dengan cara yang bagus ya, dengan cara yang halal, tidak dengan cara yang haram gitu ya. Kalau dalam istilah Islam itu namanya ta'aruf ya lah, perkenalan ya lah. Itu. Kalau yang istilah sekarang tuh biasanya pacaran ya lah. Tapi kalau kata-kata pacaran itu lebih identik ke hal yang negatif ya lah. Hal-hal yang negatif itu. Makanya ketika ada istilah pacaran itu sudah konotasinya itu mengarah kepada yang kada baik ya lah, berduaan ya lah di antaranya itu. Nah itu pokoknya lebih lanjut lagi itu karena sampai ke tindakan yang haram tadi. Akhirnya apa, pulang-pulang sudah berbadan dua ya lah. Nah itu naudzubillah ya, semoga kita dihindarkan ya lah daripada perbuatan yang kada baik itu tuh. Kemudian untuk selanjutnya yaitu kerja kelompok ya, tugas kerja kelompok. Untuk kelompok 1 tugasnya yaitu tentang
Apa yang menyebabkan Ahmad sulit menjaga perilakunya? Ya, silakan dibuat kelompoknya. Ya, 4-4. Nah, dibuat tugas kelompoknya 4-4. Ya, langsung dibalik aja kursinya. Nah, itu. Ini bawa. Ya, itu yang di belakang bisa ikut ke sana. Nah, itu kumpul. Oke. Ya. Ya, silakan dikerjakan tugasnya ya. Tugas kelompoknya yaitu apa yang menyebabkan Ahmad sulit menjaga perilakunya. Nah, itu. Ya, sudah selesai ya? Ya, sudah. Kemudian siapa kira-kira yang mau maju kelompoknya? Kelompok berapa yang mau maju presentasi ke depan? Kita mulai dari kelompok 1 dulu ya. Kelompok 1 sudah belum? Sudah? Ya. Oke, silakan maju kelompok 1 untuk mempresentasikan pembahasan tentang apa yang menyebabkan Ahmad sulit menjaga perilakunya. Ya, silakan maju. Maju semuanya, kelompok 1. Ya, sini. Poin-poin pentingnya aja yang dibacakan. Yang tanda hitam tebal itu. Ya. Salam, kemudian perkenalkan kelompoknya, namanya ya itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingin mempresentasikan iya. Nyaringi, diangkat suaranya biar kedengaran. Kedengaran yang sana? Dengar. Di sini? Kedengaran lah? Mendengar. Ya, diangkat suaranya biar lebih jelas lagi. Saya Muhammad Abadani. Saya Yasin Aidil Arafat. Terus? Paling ujung belum kenalan? Oh, sudah ya. Kemudian langsung dijelaskan apa yang menyebabkan Ahmad sulit menjawab perilakunya. Yang pertama apa itu? Baca yang pertama. Kurangnya kesadaran diri dan kontrol emosi. Iya, kemudian poinnya apa? Tidak memahami Akibat dari perilaku buruknya. Terus? Kesulitan mengendalikan emosi. Kurangnya muhasabah diri. Introspeksi diri namanya ya lah. Iya, kemudian apa tuh dalilnya? Allah berfirman dalam Al-Quran, sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu. Iya. Dan sesungguhnya merugikanlah orang yang mengotorinya. Terus ya gantian lagi temannya. Ya, terus nah, temannya tidak baik lah. Terus apa lagi? Ya, terus yang bagian selanjutnya apa lagi? Gantian lagi temannya. Ya, gantian. 3. Kuranglah pendidikan agama dan nilai moral. Ya, terus apa tuh? Kuranglah pemahaman tentang akhlak Islam. Iya, terus. Dalam melaksanakan ibadah. Iya, apalagi? Keempat. Terus? Ya, terus? Terus? Iya, apalagi? Ya, lagi gantian. Kalau sudah selesai, ya 6.
kurangnya rasa tanggung jawab terhadap diri sendiri. Tidak ada dorongan untuk menjadi lebih baik. Ya. Terus, saya. Ya, langsung ditutup. Demikian. Kemudian presentasi dari kelompok 1. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk satu ya. Ya, ya silakan duduk dulu. Silakan duduk kelompok 1. Ya. Yang bagus ya, kelompok tugas dari kelompok 1 luar biasa ya. Nah, itu diantaranya apa yang menyebabkan Ahmad sulit menjaga perilakunya ya. Paling kita ambil poin-poin pentingnya banyak ya, ada 6 poinnya ya lah. Yang bisa dijelaskan sini sedikit ya lah, yaitu kurangnya pendidikan agama ya lah. Nah, jadi kita perlu yang namanya pendidikan agama, karena agama itu ya, itu ibarat rem di dalam kendaraan ya lah. Kita harus tahu hukum ini, misalnya kayak minuman khamar itu hukumnya haram ya lah, membaca Al-Quran itu akan mendapatkan pahala, tindakan yang kada baik, menyambati kawan, itu kita harus tahu hukumnya. Kalau kita tahu hukumnya dosa, otomatis sedikit dan banyaknya ilmu itu akan memberikan petunjuk kepada kita. Itu ini haram. Tinggal kita aja lagi ya lah, bisa tidak kita menuruti ilmu yang kita tahu. Nah, itu apabila kita menuruti ilmu yang kita tahu, maka kita akan semakin dekat kepada Allah. Tapi kalau kita tidak menghiraukan apa yang ilmu kita ketahui, ilmu itu akan pasti menegur kalau kita belajar ilmu agama. Maka kalau kita tidak menghiraukan ilmu agama yang kita pelajari, kita akan semakin jauh kepada Allah. Itu ya. Itu diantaranya tadi ya, presentasi daripada kelompok 1 luar biasa. Nah, itu. Ya, silakan kembali ke kursi masing-masing. Setelah ini kita refleksi ya, sebentar. Setelah itu kita tutup. Ya, kita refleksi sebentar ya. Apa tadi kira-kira yang menyebabkan Ahmad itu sulit merubah perilakunya? Mungkin di sini perlu digarisbawahi adalah perilaku yang mungkin dianggap kada baik. Bukan dianggap, memang kada baik ya lah. Apa kira-kira? Apa tadi? Di antaranya minimnya pendidikan ilmu agama. Kemudian apa? Faktor teknologi. Kemudian teman. Nah, itu teman itu penting ya. Jadi harus kita pilih-pilih teman itu. Ya, itu. Apabila kita berteman dengan penjual minyak harum, kita akan menjadi harum. Berteman dengan orang penjual pandai besi ialah dia akan menjadi sedikit banyaknya akan kena percikan api ya. Kepada siapa kita berteman, maka sedikit banyaknya kita akan terkena pengaruhnya. Makanya kalau kita ingin tahu seseorang, jangan tanya dia bagaimana orangnya, tapi tanyakan siapa temannya. Nah, itu ya. Kalau temannya baik, insya Allah dia akan menjadi baik. Makanya penting kita menjaga kawan ya lah. Nah, itu. Kalau yang kada baik bang, kada boleh ditemani lah pak, boleh aja. Cuman kita harus menjaga jarak, jangan terlalu diistilahkan dengan sahabat. Kalau sahabat itu kan susah senang selalu bersama, itu sahabat ya lah. Nah, itu. Nah, kalau teman kita sekedarnya saja gitu. Nah, itu ya, itu refleksi untuk pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sebelum kita akhiri, kita tutup pembelajaran hari ini, kita baca doa bersama ya lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma rizqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rasulullah ala khairil sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, berdoa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.